suka pesan bro, pesan. Ih, kayak kenal. Ada orang kenal jangan. Assalamualaikum. Ini terlalu serius baca buku bos. Lucu. Saya ketemu sama Ustaz. Ini Ustaz. Mau kita siapa? Ustaz Sebulka. Sebulka. Ternyata di sini juga dia nongkrong. Ustaz Rizkot. Waalaikumsalam. Dari mana jadi di sini? Apa dibikin? Apa dibikin? Tempat favorit baca buku di kedai kopi Celebes Jalan Besar, Masya Allah. Nyaman di sini, saking nyaman lah. Habis paling kopi. Ya. Bagus dijual di sini. Di samping kita bisa ini kalau panjang-panjang saya buka gondrong ini bisa jadi sebelah. Apa itu? Barber shop, berarti shop barber. Apa itu barber? Rambut kak. Oh, gitu. Jadi memang tiap hari kesini kan? Tiap hari juga. Kalau ada waktu jual, kita tempat singgah dulu. Kopi khas Celebes, kedai kopi Celebes. Kedai kopi Celebes. Saya janjian sama teman-teman sini. Mau bikin konten, mau sharing-sharing. Pas gak masuk, sudah kepesan tadi. Lihat ada baca-baca buku. Makanya saya telepon teman deh, janjian kita kopi di mana? Jalan di mana? Di kopi Celebes mungkin jalan rusak. Enak baca buku di sini. Jadi karena ada. Si janjian sama temanku di atas. Ada kayaknya di atas. Nah, salaman kita lah. Oke. Lucu. Oke, lanjut. Ya Ci. Bagi cakku. Ada. Tapi yang mau gue bilang satu kehormatan. Ada pelanggaranmu ini kau. Apa itu Kanda? Wih, hampir ke 1 jam menunggu ini kau di sini. Salah lokasi tadi. Lama sekali gue make up kapan? Begitu memang. Baru tidak ada perubahan. Begitu juga. Bawaannya natural. Natural. Mau saya itu tuh ada perubahan apa ke di sini, ada putih-putih ke apa, ke rambutmu putih ke apa. Habis kan di rumah tuh aples. Ada sisa-sisa bangunan dulu tuh kan masih ada aples di rumah putar ini. Iya, ada rumah itu di situ, masih ada bambunya apa semua di situ. Masih ada kan? Masih ada. Dari mana Min? Dari mana? Dari rumah langsung ke sini. Dari rumah ke sini. Ada kabar bilang kita chat kan tuh. Bisa nggak kita ngobrol-ngobrol lagi? Langsung saya segerakan. Iya. Jadi harus memang dia langsung kalau saya panggil dia. Betul. Penerbangan ke Jerman saya batal ini. Untuk Abang Ica yang terbaik. Abang Ica. Berapa lama begitu kenal? Dari 2000. Bahaya nih kalau sebuah kena atau semua nanti yang kudekati ya. 2000 berapa? Memang tua mau kok. Pokoknya ada 2000 dan satu angka di belakangnya. 2000 satu angka di belakangnya. Berarti 2002 bisa? Jangan dong. Nope. Di atas 2006. 2007 bisa? Ya segitu. Atau semua nanti kalau jadi tua mau kok ini. Aduh. 2007. Kalau ditanya Kak bilang apa angkatan berapa gitu biasa bilang 2014, 2013. Oh kau terbongkar bini hari pokoknya. Yayat angkatan 2007 di UIN Alauddin. Aduh, selama ini satu kelas. Selama ini kita tutup. Tidak ada terbongkar, tidak ada. Kalau di konten itu semua terbongkar. Tidak ada rahasia. Tidak ada urusmu. Mau dikasih kerja editor tunggu dulu. Banyak kecil nulekati nih. Teman begitu. Teman apa ini? Teman apa ini begini? Teman sharing begitu. Teman sharing. Kalau lagi ada gelisah hati begitu. Gelisah. Bahasa. Lagi galau kayak ini. Kita pancing-pancing di story. Pancing-pancing di story nih. Kayak emot-emot menangis terus ada. Jabe ini jadi laki-laki. Emot-emot menangis. Ada komen. Kenapa Kika? Panjang nih. Jadi begini teknik.
Begini tekniknya. Pokoknya terbongkar, Mina, terbongkar. Terbongkar, tidak ada pokoknya. Jadi kalau ada story-nya ya ayat di Instagram, ada emot menangisnya, ada emoticon sedihnya, berarti modus gitu, modus. Udah ada modus. Udah ada. Pokoknya saya bongkar semua ini hari, tidak ada. 2007. Hal yang unik dari kau ini ya, 2007 masuk kuliah, 2014 selesai. Jadi gitu? 2014 selesai. Berapa tahun ku kuliah itu? 7 tahun kalau udah salah nih. 7 tahun nih. 7 tahun. 7 tahun. 2007 masuk, 2014 selesai. Lama tidak pernah ketemu. Ada barangkali sekitar berapa tahun kita tidak ketemu itu? 2000 berapa ketemu? Ada 5 tahunan mungkin. Iya, 4 tahun, 5 tahun. Sempat jadi ketemu satu kali waktu buka bersama di Ramadan tahun 2 tahun lalu. Iya, lalu 2018, 2017. Iya, kayaknya nih. Iya. Sama-sama di markasmu di sana. Iya, ada lah. Di markasmu. Yang selalu ribut. Iya, iya. Nggak enak nongkrong di situ, nggak enak. Kalau mau ngobrol begini harus pakai toa. Kayak demo. Dan dengar kalau ngobrol langsung. Iya. Apa lagi bilang gini? Lama tidak pernah ketemu. Tapi saya pantau di Instagram sebenarnya. Saya lihat, wih, 20.000 followers saya. Itu berarti sukses nih ini. 16.000 followers di Instagram. Betul ya, aja di Instagram ini. Ini followersnya. Apa yang bikin followers di Instagram? Kenapa? Karena ketololanmu? Iya, akrab sama orang Turki tuh. Orang-orang Turki. Karena begini, stand up dari stand up tuh. Oh iya Pak, ada stand up ini. Tidak tonji ya. Ini kalau ini sebenarnya bukan materinya yang lucu. Muka jadi naik ini dia mau saja dia. Iya, ada stand up comedian itu Viko yang gemuk. Oh iya, dikata yang gemuk. Itu kan kalau dia beri salam ketawa orang. Iya. Kalau kau enggak usah beri salam, enggak perlu. Pokoknya naik panggung diam saja lihat. Bon lagi saya mati tuh juri ketawa mi orang. Kalau kau. Jadi dari situ dari stand up deh. Dari stand up terus banyak kenal orang, banyak ketemu yang ada mila namanya di Makassar. Sering kalau ada eventnya bantu-bantu. Jadi pembantu juga ceritanya ini. Ya, bisa dibilang begitu. Kenapa bantu? Aku bilang kalau ada eventnya dukung. Ya, gitu. Didukung. Berarti biar di rumah yang penting didukung itu. Tidak perlu kita tampil, tidak perlu apa. Begitu juga yang biasa dibantu bikinkan materinya. Oh begitu. Berapa lama berkarir di stand up? Berapa? Jalan 5 tahun ini. Karena 5 tahun? Iya, pas lulus kosong kayak ini pas lulus. Di kosongnya Miko dong. Mau jadi apa ini? Kuliah lihat bilang kenapa ada orang bicara ini dibayar. Orang bicara dibayar. Itu Pak di situ. Begini caranya. Itu memang alasan kenapa ada orang bicara dibayar. Tidak ada alasan lain masuk stand up. Oh, karena ini harus memberikan wawasan. Memberikan wawasan apa ini? Jadi ingin membahagiakan semua orang. Supaya tidak kayak materi sekali tuh. Jadi termasuk saya ini sebenarnya aku termasuk bahagiakan ke ini hari ini. Makanya saya chat kok ayo sini ngopi-ngopi dulu deh. Lagi banyak masalah. Makanya saya mau tumpahin semua sama kau. Tapi tunggu dulu, kenapa kau salah masuk kafe tadi? Karena sama namanya. Cuma kan di Maps begitu kebiasaan. Kan saya sudah bilang Celebes Cafe Jalan Rusa. Coba aku tulis di situ itu nama itu, tapi narahkan ke situ pantas bilang kenapa bukan jelas di sini dong lebih keren. Jauh bedanya kayak bumi dan langit. Kayak bumi dan langit nih. Enak di sini santai itu. Lantai luas di sana tadi tuh sempit. Masuk ke saja dulu. Di bawah. Kenapa sempit sekali di kabeta? Kalau di sini enak tuh. Luas di sini. Enak sekali. Adem di sana. Ada lesehannya apa nih? Ada lesehan. Baring-baring. AC lagi nih. Begitu lagi. Jago memang aninya masuk-masuknya. Jago memang Pak. Terus aku bilang ya teh. 5 tahun kau berkarir di stand up. Apa yang sudah kau raih? Dari yang satu pasti kalau ketololan.
Ya itu. Nggak bisa bohong juga. Ya materi lah, uang itu adalah. Adalah menghasilkan deh. Menghasilkan lumayan alhamdulillah. Terus pergi jalan-jalan. Jalan-jalan kayak injak kampungnya orang, Iya. dilihat situasi kampungnya orang. Terus Berarti tinggi jam terbang ini deh. kita kira pilot. Iya. Terus Baru kenal juga banyak teman. Jadi kalau kemana-mana kan hampir di semua kota di Indonesia ada komunitasnya. ada komunitas stand up. Iya, jadi kalau pergi di kota satu tinggal chat, bilang ada teman ini dari Makassar begini, oh disambut. Jadi ndak pusing Di mau sana tinggal di mana. udah pusing tinggal di mana, Iya. makan di mana. Iya. Berarti modal kurat tuh Joko Pahle nih. Modal kurat aja nih. Model rasa ibam. Jadi sampai ke di kampungnya orang, chat orang-orang komunitas, Ada anak-anak adminnya tuh, ada komunitas, admin komunitas. ada admin komunitas di chat itu terus di servis mau dilayani mau di sana sama teman-teman komunitas. Iya, bilang. Nggak muka-muka kamasean Joko di situ. Tidak kan sudah disampaikan sama adminnya. Bilang Orang susah itu kode daftar. orang susah itu lapar gitu dari kemarin belum makan. Terus ke Jakarta jalan gitu berenang berapa bulan itu kasih. apa itu wilayah teh? Terus 5 tahun berkarir di stand up tuh, 5 tahun berkarir di stand up. Kenapa anda ikut ke audisi Oh, kayak teman-teman yang lain? oh sering kalau begitu. Cuma kan ada tahap-tahapnya kalau begitu. Misalnya audisi di sini datang juri nasionalnya yang dari luar yang artis-artis lah begitu. Iya. Dia lihat mungkin kalau lolos tunggu lagi telepon. Kalau lulus tunggu lagi dia. Iya. Jadi kalau misalnya lolos ini tidak ditelepon berarti coba lagi tahun depan begitu. Coba lagi tahun depan. Yang ini kan terakhir minggu lalu baru ada lagi audisinya. Ikut kok. Ikut. Cuma lolos begitu tapi tunggu teleponnya sampai selesai semua kota audisi. Bro Cu, doakan tahun mudah-mudahan tidak lulus kina. Waduh, lulus dong. Mudah-mudahan lulus. Kenapa? Tidak takut kan jangan sampai lulus kok. Muncul mau di TV nasional, kok di Jakarta mau berkecimpung, kok lupakan mah. Tidak. Nggak mau masuk di kontenku, nggak mau masuk di channel. Di WhatsApp nama itu paling atas sudah kupin. Golai mah anu. Palaka. Jam mau kena sama-sama di profesi tak bicara. Kita bicara yang mencerahkan begitu. Apanya menyejukkan. Kalau naik cahaya di belakang saya itu. Cahaya lagi di panggung. Lagi di panggung adik. Kalau Kesa ini naik dong. Pasti nah dengar apa lagi masalah ini anak mau cerita begitu kan. Justru kau ini bagus. Kau curhat di atas panggung, pakai mic, kau curhat ini, betul? Ya. Kau curhat pengalaman pribadimu, kau curhat kegelisahanmu, Ya. toh? Kau curhat keresahanmu, orang lain tertawai, kau dan sebentar kau di-wire sama panitia, Pak. Ya. Kalau saya, dan juga kau ini durasinya, kalau stand up paling lama 5 menit, 6 menit Ya. lah, 7 menit toh? Ya. 5, 6, 7 menit lah, paling lama. Saya kau 50 menit. Tapi banyak juga yang berpikiran kalau tidak masuk akal ini stand up kayak ada beberapa yang bilang dosa begitu. Itu mau minta Apa itu? tanggapan tak Ya, begitu. minum dulu, haus kayak ini bicara sama kau. Kerimi gigiku ini ketawa. Tawar kita Hah? tawar. Kita Kalau madu dulu minum, cair kesna. ambil mie manis nambah mbak yang tadi. Iya. Iya, terus apa mau tanyakan? Kayak bagaimana di banyak yang bilang tak baik bedeng itu. Nah nilai bilang stand up itu berbohong ki untuk kasih ketawa orang, banyak berpikiran begitu. Dan memang ada bohongnya kan di situ di sana. tidak ada kalau yang tidak tahu kalau orang-orang lain tuh kalau yang Iya, selama ini khusus kau saja. Kalau saya sendiri tidak ada. Cerita kami yang apa yang ku alami Memang keresahanmu sehari-hari. kayak jadi tukang antar galon. Gak pernah itu juga cerita bagaimana susahnya jadi tukang antar galon. Oh ini di kampus nih. Di kampus kau jadi angkat-angkat galon tuh. Aduh. Saya sendiri yang arahkan. Sendiri. Iya. Aku tahu nih. Padahal alasan aku dulu kasih tanya apa dikerja di ini pengembangan bisnis. Itu alasan. Pengembangan bisnis galon. Nama ruangannya memang pengembangan bisnis, nama divisinya. Tapi bagian saya Itu halusnya itu. antar galon gas. Bro Cuk, yang belum tahu dah,
Ini Yayat selesai wisuda, selesai kuliah, dia masuk kerja di kampus di UIN Alauddin, Samata tadi? Iya, di Samata. Samata. Dia masuk kerja bagian pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis. Tapi itu halusnya nih bro, kasar jadi dia angkat-angkat galon. Jadi kalau ada lagi di kafetaria yang habis galonnya, dia lagi bawa Habis kiri galon di sini deh. Oh, dia dibawa ke kamu itu deh. Bukan di kafetaria saja, direktorat. di tangga aku juga itu. Iya, lantai 4 biasa. Bawa galon bang. Baru Nanti 3 galon. Nah, 3 galon biasa na pesan. Jadi 6 kali kena turun itu. Bagaimana tidak segar nggak banget. usah turun juga. Biasa mau menangis. Pantas begini bantu kamu sekarang. Berat mencari uang. Tapi itu bagian dari proses nih. Iya, ada. Kembali ke lagi tadi, apa kebohongan apa, Iya, banyak yang berpikir begitu. hiburan apa yang aku mau tanya. Kalau cerita kayak begitu, banyak pikir bohong pasti nih, nakar-nakara. Karena lihat penampilan tanah mas ada pengantar galon nih, begini anunya bisa dibeli pakaian, bisa dibeli anu. Tapi kalau saya tuh kalau kon perform stand up, baru kau bilang saya dulu tukang antar galon, saya percaya 1000% malah. Iya, kita kan sudah Kelihatan di mukamu tuh. Muka motor-motor Honda tua iya itu. yang ada keranjang-keranjang. Iya, keren. Jadi kalau saya sebenarnya menghibur, hiburan itu dalam pandangan agama. Kalau saya ini dalam pandangan agama, hiburan dalam pandangan agama ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, menghibur orang lain itu sah-sah saja, bahkan itu dianjurkan. Kita menghibur orang lain. Ada saudara, ada teman yang mungkin dirundung kodong musibah, dirundung kesusahan, atau ada galau dan lain-lain sebagainya. Kalau bahasa milenialnya sekarang galau, kita datang untuk menghibur. Saya rasa itu pahalanya justru lebih baik, pahalanya justru lebih banyak. Kenapa kita datang menghibur? Contoh ini kuambil contoh dari kehidupanku, dari apa yang ku jalani sekarang. Contoh kayak takziah tuh, itu kan acara takziah orang kematian kodong. Orang kematian, orang yang dirundung kesedihan, dapat musibah, meninggal keluarganya, panggil ustaz untuk ceramah, ya. Satu itu tujuannya menghibur keluarga yang ditinggalkan, ya. Yang kedua tetap kita arahkan bahwa semua kita ini pasti akan mati. Bagaimana Ustaz? Betul. Kita ini akan mati. Kayak kita ini akan cepat atau lambat pasti tempat tak lubang ukurannya 1 kali 2 kuburan tuh. Kayak ini batu nisan ini. Ya kurang lebih begitu sih. Jadi broco begitu ya. Begitu ya awalnya. Iya. Itu tak. Iya. Saya ambil channel ini boleh. Iya, ambil minta kalah nih. Ambil semua, produser ku apa, kameramen ku ambil semua minta kalah nih. Ini juga ya pulang nih. Oh bisa. Iya, pulang. Oh jadi begitu di dalam sah-sah ya boleh gitu. Boleh saja, silakan menghibur. Jadi menurut saya stand up itu justru pekerjaan yang bagus kalau memang itu dijadikan profesi. Pekerjaan yang bagus, profesi yang bagus. Kenapa bisa menghibur banyak orang? Dan susah loh orang mau kasih satu orang ini kasih ketawa banyak orang di bawah yang nonton, susah loh itu. Cuman masukan untuk kau ini khususnya tuh untuk Yayat. Kalau saya masukanku, usahakan materi-materi yang kuangkat itu tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Karena biar bagaimanapun itu niat tak bagus, kalau di dalam prosesnya tercampuri dengan kebohongan, tercampuri dengan maksiat, jelas pahala yang tadinya ini sudah ada jelas berguguran. Jadi kesini dosa mami tidak dapat. Kenapa? Karena ada kebohongan di dalam. Jadi ya real saya cerita. Kau tukang angkat galon seperti itu memang terjadi tuh, tidak bohong. Dan itu respon orang bagus. Nah itu pahala untuk nah ketawa penderitaan. Misalnya cari uang memang. Tapi selama stand up, udah semua tempat menyenangkan. Pernah di Tausiah ini, serius ini acara Tasya. Iya, acara Tasya kematian. Jadi